Selamat malam teman-teman sahabat kreatif. Malam ini saya bersama dengan Ketua Tim Kreatif Ciracas, Bapak Sugiman. Apa kabar Pak Sugi? Alhamdulillah Mas Nana, gimana kabar baliknya? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Semoga juga sahabat tim semua dalam badan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kedatangan saya ke tempat ketua tim untuk menggali ataupun mencari tahu tentang apa sih tim kreatif itu. Nah, pada kesempatan ini pada ketua tim saya mohon pencerahannya biar masyarakat luas paham tentang keberadaan tim kreatif. Jadi gitu Pak Ketua. Ya, maksudnya ketika kita ditanya mengenai hal ihwal terbentuknya tim kreatif, ini memang timbul dari rasa-rasa sosial kita melihat kondisi lingkungan, ya kan, melihat suasana, melihat segala sesuatu yang terjadi di masyarakat, dan memang kita karena basicnya orang-orang pergerakan ya Mas ya, timbulnya inisiasi itu dari persamaan visi misi kita untuk melakukan atau mengurangi masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan. Banyak kan aneka macam masalah sosial kita sebutkan, contohnya misalnya pengangguran, apalagi kita lihat ada disabilitas, ya kan, adanya orang kurang mampu, fakir miskin yang memang wajib kita ayomi, kita perhatikan. Masalah tawuran, kan banyak hal ya kan, banyak hal lagi. Dan dari hal-hal itu, dari individu-individu itu ternyata bisa. Harus terima telepon dulu ya. Iya. Ya. Oh ya. Jadi gitu Pak Ketua ya. Seperti terus itu. Keanggotaan tim sendiri backgroundnya seperti apa Pak Ketua? Nah ini menjadi unik ya kan, karena kita bergerak dari masalah-masalah sosial, ya kita tidak membatasi, tetapi orang yang peduli, kita garis bawah itu ya, yang peduli terhadap wilayah kita tercinta ini, entah background pendidikannya apapun, dari sudut apapun, agama apapun, dari apa lagi. Yang penting peduli deh. Nah, yang penting ada persamaan, kita peduli. Ya, jadi gitu sahabat tim kreatif. Siapapun yang mau masuk ke anggota tim, selama dia peduli dan relawan ya, betul-betul ikhlas, tidak mengharapkan sesuatu imbalan ya, dari hati yang paling dalam, silahkan bergabung ke dalam tim kreatif demi memajukan wilayah Kecamatan Ciracas pada umumnya. Nah terus ini Pak Ketua, visi misi sendiri dengan didirikannya tim kreatif itu apa ya, biar masyarakat paham. Nah visi misi kita sebenarnya tadi ingin mewujudkan lingkungan masyarakat yang bersih ya, sehat, nyaman, dan bebas dari masalah-masalah sosial ya. Gitu. Yang tadi kita sebut di awal kan banyak masalah sosial itu. Yang kedua juga kita ingin mengedukasi masyarakat nih dalam hal apa ya, timbulnya kepedulian terhadap sesama ya kan. Belum tentu setiap orang yang mampu itu nggak punya masalah, dan sebaliknya orang nggak mampu juga belum tentu dia nggak punya masalah juga. Jadi kita saling coba memahami, saling mengedukasi apa sih yang bisa kita lakukan buat orang lain gitu. Nah itu kan visi misi kita ya, visi misinya sangat mulia sekali ya sahabat tim. Nah lanjutnya rencana-rencana program kerjanya nih untuk tim sendiri, apakah sudah terstruktur, sudah jangka pendek, jangka panjangnya seperti apa yang mau dilakukan oleh tim kreatif ke depannya untuk wilayah Kecamatan Ciracas? Iya, kalau ditanya itu kan kita sesungguhnya bukan sebuah organisasi yang besar ya, jadi kita memang karena timbulnya dari rasa kepedulian tadi, tapi tetap kita punya konsep organisasi yang harus kita canangkan, harus kita jadikan target ya, goal kita mau kemana nih gitu. Terus tadi saya tambahkan, kita tidak membatasi jumlahnya harus sekian gitu ya. Jadi siapapun yang berkenan, punya rasa visi dan misi dan rasa kepedulian yang sama, ayo kita berbakti kepada masyarakat ya kan, seperti itu. Terus tadi rencana kita ya, kita secara umum itu kita punya gambaran rencana program yang terdepan tadi sanitasi berbasis masyarakat ya, STBM. Karena
dari data yang kita terima dari puskesmas terutama di wilayah kecamatan yang terdiri dari 5 kelurahan ternyata kurang lebih ada 100 atau 1000 ya. Seribuan. 1000 unit rumah yang belum punya Spiteng. Spiteng. Kan luar biasa. Banyak juga ya, Iya. di sementara ya timnya di Jakarta gitu loh. Iya. Di Jakarta, di Ciracas masih ada yang memiliki Spiteng 1000. Iya. Bayangin aja tuh banyaknya, 1000 rumah. Kalau kita tanyakan kok Indonesia sebagai ibu kota negara ya kan, masa sih ada yang kayak gitu? Nah, Ternyata gitu. ada, itu realita ya. Iya, iya, iya. Dan itu barangkali memang menjadi perhatian kita bersama, terutama dari pihak pemerintah agar bisa mengawasi ya, Iya, iya. bisa mengawasi bahwa setiap pembangunan itu seharusnya harus punya Spiteng. Dan memang seperti kita ketahui bersama dari 1000-an unit itu memang tersebar di rata-rata di bibir sungai ya. Oh, rata-rata Nah, ya, iya. yang di pinggir-pinggiran sungai Sahabat, nih, sahabat. ya. Kalau yang Tolong. ya ini yang kita sebagai sesama masyarakat bukan Iya. hanya tugas pemerintah ya. Betul. Pak RT, Pak RW ini ketika ada warga yang baru mau bangun ya nggak apa-apa ditanya-tanya ini mana Spitengnya ya kan, Iya. mana pembuangannya seperti itu. Daripada mencemari lingkungan, ya kan? Ya nggak kebayang Bahaya E. coli yang akan mengalir tuh ya. nanti dikonsumsi Dilewati. oleh anak bayi kita ya kan. Nah. Nah, balita kita, Berapa banyak balita apalagi kita. lansia kena E. coli ya luar biasa. Seperti itu. Itu aksesnya kemana-mana itu akibat daripada tidak memiliki Spiteng. Nah itu tadi STBM 1. Barangkali Iya. kita juga punya ada ceban aja ya. Iya. Ceban aja ini konotasinya pasti uang nih, gitu ya. Ternyata itu singkatan Om. Jadi Iya. cepat bantu Iya. warga Jakarta. Kita Oh, singkat. oke. Kita memang cari kata-kata yang kira-kira Unik, ya. menimbulkan pertanyaan. Ini apa sih ceban aja gitu ya. Jadi kami sampaikan bahwa ceban aja itu adalah lebih kepada program kita cepat bantu warga Jakarta. Ya terutama tadi kepada hal-hal yang bersifat masalah sosial. Iya. Seperti itu. Jadi sahabat tim, kalau misalkan ada ketemu masalah sosial di wilayah, kalau ingin segera ditangani bisa menghubungi tim kreatif. Contoh kasus mungkin Pak Ketua sudah ada beberapa yang dibantu lewat program Ceban Aja ini, kayak seperti kemarin Pak Jamhari ya. Ya, Pak Jamhari. Pak Jamhari itu karena ada informasi dan tim bergerak cepat, Ya. akhirnya alhamdulillah sekarang bisa tertangani. Ya, idenya awal kan kita akan bantu proses Spitengnya. Iya. Ketika kita assessment ya, Heeh. beliaunya sakit, stroke lagi pula Iya. kan. Ternyata belum punya sumber air. Iya. Ternyata rumahnya kondisinya tidak layak. Jadi tim berusaha untuk mencari donasi dari beberapa sumber ya. Sehingga alhamdulillah memang rezekinya Pak Jamhari barangkali ya. Bagus ya. Ya, ada lagi Pak Pariin. Pariin ya di Kelapa 2 ya, Iya. itu juga sama. Tapi beliau sehat walafiat alhamdulillah, tapi kondisi rumahnya belum layak ya, Iya. belum sempat disebut layak. Nah, itu jadi usaha kita bersama untuk mencoba membuat lebih layak gitu seperti itu. Dan mungkin banyak lagi yang lain. Kalau ditanya kira-kira sudah beberapa unit ini, kalau nggak salah sudah 27 unit Mas. Oh, berarti udah 27 unit Iya, teman-teman. tersebar di sekecamatan. Iya, yang sudah Itu dicapai khusus ya. keluarga yang tidak mampu ya. Mm-mm. Karena kalau ketika kita dapati adalah keluarga mampu, pendekatannya beda lagi. Iya. Jadi kalau keluarga mampu sebaiknya memang membuat sendiri, karena kan mampu ya. Tapi kalau buat sharing nggak apa-apa ya Pak Iya, Ketua, konsultasi ya. Konsultasi kita terbuka. gratis Nah, ya. Kita terbuka. Bagaimana cara membuat Spiteng. Ya, Itu yang layak boleh. ya kan. Ini kan juga karena ada juga ini dari puskesmas ya, edukasi dari puskesmas bahwa seperti apa sih yang pantas dibuat sebuah Spiteng itu dibuat seperti itu. Jadi gitu tim ya. Ternyata tim kreatif itu sudah melakukan 27 membantu masyarakat tidak mampu membuatkan Spitengnya. Dan ternyata masih banyak lagi masyarakat lain yang belum tersentuh. Nah mungkin kan dari program pemerintah pusat atau pemerintah daerah ada Ya, tuh. kita ketahui bersama ya, memang ada pemerintah juga tidak kurang-kurang untuk mewujudkan wilayah, terutama wilayah kota Jakarta sebagai ibu kota negara ini yang bebas dari buang air besar sembarangan tadi ya. Kita sebut saja ada program dari PT Paljaya ya, baik itu individu maupun komunal. Untuk warga-warga yang belum punya Spiteng juga difasilitasi. Ada juga PT Sanimas ya, PT ya, PT Sanimas. Sanimas juga sama bergerak dalam hal yang sama dengan PT Paljaya dan
kami melihat sudah beberapa yang sudah dilaksanakan ya, di Kelapa Dua, di Rambutan sudah dilaksanakan. Jadi kita bersinergi sama mereka ya. Ya, kita dengan siapapun sebenarnya, ke pemerintah, ke swasta, ke Iya, siapapun, terutama kita juga mengajak nih rekan-rekan peduli yang lain. Ya, demikian sahabat tim kreatif hasil bincang-bincang saya kepada ketua tim kreatif Cilacap. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita bersama bahwa kepedulian kita itu sangat dibutuhkan di lingkungan, karena memang kalau bukan kita yang peduli terhadap lingkungan, siapa lagi? Harapan saya ketua tim nih bisa mengajak kepada masyarakat juga ya, Pak Ketua ya. Dan himbauan barangkali. Ya, dalam kesempatan yang baik ini kami tim kreatif, dan saya kira hampir semua masyarakat punya seperti ini ya. Ayo kita tumbuhkan rasa kepedulian kita yang tinggi terhadap saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan kita ya. Dan memang kalau sepintas masyarakat Jakarta semuanya kelihatannya biasa-biasa, tapi ketika kita belusukan, ketika kita turun ke bawah, ketika kita mendapati informasi-informasi dari rekan-rekan yang lain, ternyata masih banyak yang berkekurangan. Kita bukannya soknya kita mampu, padahal kita juga nggak terlalu mampu juga. Kita peduli. Dari kepedulian dan tidak harus tangan kita yang membantu, kita juga butuh uluran tangan saudara-saudara kita yang lain yang lebih mampu. Jadi fungsi kita mempertemukan antara si kaya dan si miskin. Nah, seperti itulah kira-kira. Antara pemberi dan pemanfaat. Iya. Dan itu kan bagian dari sedekah juga kita ya. Jadi saya rasa di semua wilayah adalah masyarakat yang seperti ini. Ayo kita mengajak, kita menghimbau, terutama pilar-pilar sosial ya. Kita punya pilar sosial ya. Ada pilar sosial kan. Kita punya Karang Taruna, kita punya PSM, kita punya Tagana, kita punya apa lagi tuh? Kalau PKK kita juga sebenarnya paling potensial. PKK itu memang organisasi paling potensial. Digandeng tuh ya. Apalagi sekarang gerakan Dasawisma yang digagas itu ya, yang ada dalam gerakan PKK itu memang luar biasa dan perlunya kita bersinergi antar sesama tadi ya kan. Kolaborasi sehingga kalau terasa itu berat, kalau kita tanggung bersama menjadi lebih ringan. Dan nawaitunya memang kita nggak dapat apa-apa, tetapi kita punya rasa kebanggaan tersendiri ketika kita bisa membantu orang lain ya kan. Kepuasan tersendiri, dan yakinlah ketika kita membantu orang lain akan mengalir doa-doa dari mereka sehingga mempermudah langkah kita, membuat kita lebih sehat ya. Kita selalu berpikir yang baik-baik seperti itu. Saya kira gitu Mas Nana. Jadi saya mengajak, menghimbau siapapun dimanapun, mari kita bersinergi, berkolaborasi, membantu sesama, dan memang itu memang diajarkan oleh agama juga kan. Nah mungkin cukup demikian ya sahabat tim kreatif, perjumpaan kita malam ini, semoga bermanfaat buat semuanya. Kami juga tim butuh saran, kritik ataupun masukan dari semua pihak. Kita sangat terbuka ya Mas, atas masukan, dan pun ada hal-hal masalah lainnya silakan koordinasi aja dengan kami, selama memang untuk kepentingan masyarakat luas. Saya rasa itu. Terima kasih kepada sahabat tim kreatif, sehat selalu. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.